Kunjungi website resmi kami www.indonesiabagus.co.id. Gudangi informasi pariwisata, seni, budaya, dan sejarah Nusantara. Halo Sobat Indonesiabagus.co.id. Saat ini kami berkesempatan untuk berkunjung ke Galeri Sungging Wayang, Tirta Kamandanu, yang berada di Desa Menang, Kabupaten Kediri, atau tepat di depan petilasan Sri Aji Joyoboyo, Sendang Tirta Kamandanu. Apa itu Sungging Wayang? Simak bincang-bincang kami dengan Mas Imron, pemilik Galeri Sungging Wayang Tirta Kamandanu ini. Selamat malam Mas Imron. Selamat malam. Iya. Sebagai seorang seniman dari Sungging Wayang, kita di Kediri ya ini Mas ya, di Kediri. Kediri. Dulunya dari awalnya Mas Imron itu bisa megang ini gimana Mas? Gini Mas ya ceritanya. Dulu saya juga belajar dari memahat kulit, dari kulit domba itu dibuat kerajinan. Kebetulan waktu berjalan terus, kalau kita berkarya dari kulit domba kan kita bisa ditelan waktu. Ada saat keterbatasannya waktu akan rusak lukisan itu. Nggih. Kita memodifikasi lagi untuk menjadi lukis di kaca, karena kaca awet kesannya. Nah, itu saya ambil ilmu semuanya dari bapak saya. Jadi yang mengajari guru besar saya itu langsung bapak saya. Kita mencari hikmah yang baik dari orang tua untuk meneruskan semua budaya dan kesenian yang mengalir pada darah saya. Jadi kita langsung praktek di situ, dari belajar dari kulit, otomatis kita hafal semua ukiran-ukiran dari wayang itu sendiri, tinggal mempraktekannya dan menuangkannya di kaca, beda media aja. Dan hasilnya sampai sekarang seperti ini. Alhamdulillah. Dari mulai tahun berapa Mas menggeluti ini? Menggeluti ini kira-kira 2007. Jadi awal menikah 2007. Dari pembelajaran dulu, ketika dari si orang tua sendiri karena keterbatasan ekonomi, kita mengangkat otak kita menjadi berputar. Nah, bagaimana dari media kulit menjadi media kaca kan terus berkesinambungan agar mudah diterima oleh generasi muda kita, lebih modern. Iya. Terus selama pembelajaran itu Mas, hal yang paling kira-kira membuat Mas itu kesulitan sampai mencapai karya lukis yang seperti ini, itu hal yang paling sulit dipelajari itu apanya Mas? Kalau kita beralih dari satu versi ke versi yang lain, dari sebuah kesenian misalnya melukis dari kulit, kita harus terbalik untuk melukis kacanya. Jadi tinggal kita bagaimana pembelajaran dari kulit kita balik, yang depan otomatis di belakang, yang belakang di depan, karena kita melukis dari terbalik, otomatis perlu banyak pembenahan atau pembelajaran dulunya juga sepertinya jelek, tapi kita sering rutin berlatih, bekerja itu hingga mencapai titik dari sebuah pencapaian seperti ini. Karena apa? Sebuah kebaikan atau itu kan biasanya kan secara bertahap, nggak mungkin frontal langsung. Iya. Kita praktek bertahap, kita tahu kekurangan diri kita. Jadi dari sejak 2007 hingga sekarang Mas Imron menggeluti ini, dan semakin kesini sepertinya Mas Imron semakin ahli dalam melakukan ini. Karena sesuatu kebiasaan Mas ya, bagaimana kita menghayati, menjiwai sebuah lukisan untuk menemukan bagaimana kita tahu kisah ceritanya, karena wayang sendiri diambilkan filosofi dan budayanya. Jadi bukan hanya sebuah bentuk wayangnya, tapi kan makna di balik arti wayang itu yang kita. Jadi kita pun harus untuk menjiwai, karena biar berkesan wayang itu hidup, seolah-olah hidup. Nah, yang lebih sulit itu kan itunya. Jadi banyak pelukis wayang, tapi untuk kesan di dalam hidupnya sebuah lukisan itu yang jarang. Iya. Terus Mas, dari tahun 2007 hingga sekarang tahun 2020, kalau diinget-inget kira-kira sebanyak apa sih lukisan yang kira-kira udah terdistribusi, terjual mungkin? Banyak Mas. Jadi kebetulan ada teman dekat ya. Jadi seluruh Indonesia mungkin udah ada, bahkan sampai luar negeri pun udah ada. Setiap kepala suku mayoritas itu udah ada, karena biasanya kita menanamkan sebuah tradisi budaya otomatis yang memegang kan kepala suku. Jadi kita lebih mengambil pusatnya
setiap kepala suku mayoritas sudah ada. Ya enggak ke semuanya tapi mayoritas sudah ada. Bahkan sampai ke Rokan Hulu, Fusuk Bukit itu udah ada semuanya, sampai di Irian bahkan semuanya udah ada lah. Terus dari sekian banyaknya karya yang sudah benar-benar jadi semacam ini, dari tahun 2007 hingga sekarang ada nggak sih Mas satu karya yang itu paling Mas Imron ingat, satu karya yang paling Mas Imron banggakan, entah karena tingkat kesulitan atau entah prosesnya bagaimana? Kebetulan ada, bahkan sampai sekarang pun belum saya keluarkan, tapi udah tercipta dan itu udah ditawar orang berapapun saya nggak akan jual, dan itu dipegang oleh kakak saya. Kalau mungkin bentuk gambarnya pun sampai sekarang juga nggak ada, hanya ada di HP kecil, dan itu memang enggak, itu menjadi masterpiece saya karena tingkat kesulitannya sangat rumit. Di mana itu dengan ukuran kaca 135 kali 77 cm. Itu ukuran kacanya aja. Itu garis besarnya itu kepala dari dewa atau Bathara Guru itu dalam memimpin sebuah kedewaannya dia tuh kurang tepat. Akhirnya diberontak oleh dari yang Krishna dan Puntadewa. Akhirnya muncullah sosok raksasa besar atau berkekuatan bolos rewu dari Krishna, dan muncul kekuatan putih dari Puntadewa. Itu kan membuat guncang kayangan sehingga menemukan sebuah titik kebenaran dari sebuah kepemimpinan para dewa itu sendiri. Jadi bagaimanapun ketinggian para dewa apapun itu masih ada kurang tepatnya bagi si hitam dan si putih. Jadi karya seni itu sampai sekarang hanya disimpan. Hanya disimpan, dan memang aku hanya menciptakan satu itu. Itu buat, memang itu khusus untuk kakak saya. Jadi memang dia sengaja memang nggak dijual, memang divisualisasikan. Itu memang saya nggak diperlihatkan, bahkan malnya aja udah saya sobek. Kalau mungkin sedikit bocoran aja ada, tapi belum jadinya. Tapi tinggal di foto kecil di HP. Itu memang saya simpan di HP buat kalau ya dilihatlah buat perbandingan. Kalau ingin membuat yang lagi, ya nggak versi seperti itu. Iya. Ada nggak Mas sesuatu yang spesial, entah itu mungkin mau menggambar satu tema wayang, tapi itu kayaknya kok lama, atau ya paling lama lah, paling membutuhkan waktu paling panjang gitu. Jadi bahkan sampai sekarang pun itu mal udah tak buat, tapi belum saya tuangkan dalam sebuah karya seni seperti ini. Dan itu mungkin 2009 buat mal, sampai sekarang pun belum saya tuangkan dalam sebuah karya ini. 11 tahun malnya 11 sudah tahun. jadi, tapi belum tertuang ke tasa. Joyoboyo Medar Sabdo. Oh. Ketika 2014 mau saya buat, belum waktunya. Ada aja. Kemarin mau 19 saya buat juga ada. Berarti kan belum saatnya. Ya mungkin ada kesibukan, ada apa sehingga nggak bisa sampai untuk berkarya itu. Karena kan memerlukan waktu luang. Itu ada Joyoboyo Medar Sabdo, yang di depannya adalah Empu Sedah, Empu Panuloh, Butolo Joyo sama Kiai Tunggul Wulung. Ada 4. Jadi satu yang Joyoboyo, yang sini 4 itu. Jadi satu gambaran itu berisi 5 tokoh. 5 tokoh. Sampai sekarang 11 tahun belum ke. Tapi malnya udah ada. Wah. Ya itulah penuangannya yang sulit, itu kan penuangannya. Oke. Nanya aja dulu Mas ini. Pengen nanya lagi, dari sekian banyak karya yang sudah jadi dan sudah terjual, harga tertinggi yang pernah Mas capai berapa Mas? 7 juta. 7 juta. Itu lakon Arjuna Wiwoho. Arjuna Wiwoho. Jadi ketika Arjuna diwisuda, ketika dia menjadi rajanya bidadari bergelar Prabu Karitin. Waktu kan Arjuna bertapa nih di Gua Mintorogo, bergelar Prabu Ciptoning. Berhubung dia menahan godaan dari semua bidadari ke semuanya, sehingga dia bertapanya menjadi sempurna. Jadi dia bisa menanggulangi godaan seperti itulah.
Akhirnya begitu dinobatkan untuk kesempurnaannya, dia bisa merajai semua bidadari. Malam itu bernama Arjuna Wiwaha. Jadi Arjuna diwisuda oleh para dewa dan dewi, begitu. Itu ada tuh kebetulan tuh di Kertosono, mungkin yang beliau juga DPR juga. Oh, dari Kertosono yang beli Mas. Ya. Saya rasa itu udah cukup. Oke Mas, terima kasih Mas Imron. Selamat malam. Selamat malam. Baik Sobat Indonesia Bagus.co.id, demikian perbincangan kami dengan Mas Imron, pemilik Galeri Sugeng Wayang Tirto Kamandanu, Desa Menang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Semoga kecintaan beliau akan budaya bangsa dapat menginspirasi kita semua.